Anak ini sedang gabut menonton TV dan ketika ada berita kecelakaan kereta api, anak ini dengan serius melihat dan mendengarkan berita itu yang mana itu adalah kereta api jadwal ayahnya. Setelah itu, pria ini sadar dan dokter itu mencoba mendiagnosa pria ini hingga heran seperti ada keanehan dengan pria ini. Ketika pria ini keluar dari sebuah ruangan, orang-orang pada melihatnya karena hanya dia satu-satunya penumpang kereta api yang selamat dari kecelakaan parah itu dan keluarganya pun langsung datang untuk menjemputnya. Pria ini mendapatkan kabar baik, yaitu kenaikan gaji karena tidak pernah izin sakit. Setelah itu, dia bertanya kepada mantan istrinya bahwa kapan terakhir kali dia merasakan sakit. Beberapa waktu kemudian, pria itu melihat hasil karyanya dipajang, lalu pria itu kecewa dengan pengunjung itu bahwa anaknya akan histeris melihat hasil karyanya. Setelahnya, pria ini datang bersama anaknya ingin berjumpa dengan pria itu untuk membicarakan tentang keanehan yang terjadi pada mereka masing-masing. Pria itu mengunjungi pria ini ke tempat kerjanya. Setelah itu, mereka melihat ada seorang pria yang gelagatnya mencurigakan. Lalu, pria itu mengejarnya dengan kondisi disabilitas hingga dia pun tersandung dan terjatuh di tangga itu sampai tongkatnya pun pecah hingga dia kesakitan. Beberapa waktu kemudian, pria ini olahraga angkat beban dengan bantuan anaknya hingga dia bisa mengangkat beban yang paling berat. Pria itu berjumpa dengan istrinya pria ini untuk menceritakan keajaiban dan keanehan yang dialami olehnya. Setelah itu, pria ini tersenggol oleh seorang pria dan langsung melihat yang baru terjadi olehnya hingga pria ini memeriksa dari segi keamanannya. Pria ini pun dipanggil ke sekolah anaknya karena anaknya sedang bermasalah. Malamnya, anaknya ingin mengetes keajaiban ayahnya dengan menodong pistol ke arahnya dan pria ini pun marah besar ke anaknya hingga anaknya langsung menurunkan pistol itu. Pria ini mendapat panggilan telepon dari pria itu untuk membahas tentang komik masa kecilnya yang berhubungan dengan kejadian aneh ini. Lalu, pria ini mengunjungi suatu tempat yang mana dia langsung flashback ke masa lalunya yang mengenaskan. Setelah itu, pria ini berada di tempat keramaian untuk melihat aksi buruk yang dilakukan orang sekitar untuk merasakan luka. Setelahnya, pria ini mengikuti seorang pria pembunuh. Ketika di balkon, dia didorong sampai terjatuh dan tenggelam. Setelah itu, pria ini berusaha membunuh pembunuh itu demi menyelamatkan istrinya. Istrinya dibawa pulang dan mereka akrab kembali. Ketika sarapan, anak ini melihat berita di koran dan mengetahui bahwa gambar itu adalah ayahnya. Beberapa waktu kemudian, pria ini berkenalan dengan ibunya pria itu di sebuah pameran. Ketika pria ini menjabat tangannya pria itu, dia melihat semua kejahatan yang dilakukan oleh pria itu. Gadis itu sedang menghadiri acara ulang tahun, dan dia ditawari tumpangan untuk pulang. Ketika mau pulang, ayah temannya pingsan dan pria asing masuk ke mobil mereka untuk membius dan menyekap 3 gadis itu. Setelah itu, mereka ditahan di suatu ruangan dan pria asing itu mengajak mereka untuk bersenang-senang dengan mereka yang ketakutan. Lalu, mereka memikirkan cara untuk bebas dari sana, tetapi gadis ini sedang mengacuhkannya. Setelah itu, mereka melihat pria itu dengan tampilan seperti perempuan dan berubah sikap hingga mereka pun jadi terheran-heran. Lalu, mereka diminta bersihkan kamar mandi oleh kepribadian lain dari pria itu. Setelahnya, gadis itu ingin membujuk pria ini dengan kepribadian lain, tetapi gagal dan temannya mencoba untuk kabur dengan mengkawal pria itu agar tidak masuk. Kemudian ketika kabur, gadis itu bersembunyi di loker dan ketahuan oleh pria itu hingga dikurung di ruangan yang berbeda. Gadis-gadis itu diajak makan bersama pria itu di ruang makan. Lalu, temannya gadis ini memukul pria itu dengan kursi lalu kabur dan gadis ini balik ke kamarnya. Kemudian, temannya ketangkap dan dikurung juga di ruangan yang berbeda. Setelah itu, kepribadian lain dari pria itu curhat masalah hidup kepada gadis ini dan juga pria itu menjumpai seorang dokter atau psikiater untuk mencurhatkan diri masalah yang terjadi kepadanya. Setelah itu, gadis ini diajak oleh pria itu ke kamarnya. Gadis ini juga diajak menari tetapi menolak dan mengambil HP miliknya untuk melaporkan kejadiannya hingga pria itu marah besar. Hingga gadis ini pun dikurung lagi di ruangannya. Kemudian, psikiaternya datang ke rumah pria itu. Secara terang-terangan, pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengurung 3 gadis itu karena mirip dengan hayalannya. Setelah mengetahui 3 gadis itu dikurung, psikiaternya pria ini dibius hingga pingsan. Lalu, gadis-gadis itu berusaha untuk mencari cara agar mereka bebas dari kurungan itu. Setelah itu, psikiater ini bangun dan berusaha untuk membunuh pria itu, tetapi tidak mempan dan dia mati di tangan pria itu. Gadis ini bebas dan berusaha menyelamatkan temannya, tetapi sudah terlambat karena pria itu menghabisinya.
Gadis ini kabur membawa senapan. Dia hampir ditangkap pria itu dan gadis ini bisa membela dirinya. Lalu, gadis ini mengurungkan diri di sel dan berhasil menembak pria itu hingga pria itu tiba-tiba langsung pergi. Kemudian, ada seorang pria tua menyelamatkan gadis ini dan meminta temannya menghubungi polisi karena kasus penyekapan di rumah itu. Pria ini dan anaknya sedang melakukan identifikasi lokasi penculikan dan pria ini bersiap untuk terjun ke lapangan. Setelah itu, pria aneh ini sedang bermain dengan gadis-gadis yang diculiknya. Lalu, pria ini berjalan-jalan dan tiba-tiba berjumpa dan bertabrakan dengan pria aneh ini sampai mengetahui tindakan jahat yang dilakukannya. Kemudian, pria ini menyelamatkan gadis-gadis yang diculik itu dan pria aneh ini datang. Kemudian perang pun dimulai. Perang pun masih berlanjut sampai babak belur. Ketika mereka sampai di luar, seorang psikiater dan pasukannya datang untuk menahan mereka. Mereka pun diperiksa sebelum ditahan di ruangan masing-masing. Kemudian, gadis ini menjalani hari-harinya di sekolah. Lalu, dia dipanggil oleh gurunya untuk memberitahu bahwa pria aneh yang menculiknya itu sudah ditangkap dan dia sangat senang mendengar kabar itu. Setelah itu, psikiater itu pun tetap melanjutkan kunjungan kepada pasien tahanan itu. Setelah itu, anaknya pria ini berjumpa dengan psikiater itu untuk diwawancarai tentang ayahnya yang merupakan seorang pahlawan super. Kemudian, gadis ini juga berjumpa dengan psikiater itu untuk ingin berjumpa dengan pria aneh itu. Walaupun dilarang karena sebelumnya dia adalah korban, gadis ini bersikeras dan akhirnya berjumpa dengan pria aneh itu. Kemudian, kumpulan orang aneh pun dipersatukan untuk diinterogasi masing-masing oleh psikiater itu. Interogasi pun dimulai. Ketika pria aneh ini dipanggil nama lengkapnya, dia mengalami trauma masa lalu bersama ibunya. Lalu, hal yang sama juga dialami oleh pria ini dan pria itu. Kemudian, gadis ini membeli komik di toko itu. Lalu, anaknya pria ini juga mencari sesuatu di toko itu untuk menyelidiki hal ajaib dari komik itu. Malamnya, gadis ini membaca komik itu. Lalu, komik itu juga mengingatkan masa-masanya ketika disekap oleh pria aneh itu. Pria itu mengunjungi ruangannya pria aneh itu untuk berkenalan dan melakukan pendekatan agar memiliki hubungan yang baik. Lalu, pria itu dibius sebagai hukuman karena telah meninggalkan ruangannya. Kemudian, Lesa mengenainya dan mengingatkan masa lalunya yang mengenaskan. Setelah itu, perawat itu ke ruangannya. Lalu, pria itu langsung membunuhnya dan kabur dari ruangannya untuk mengunjungi lagi ruangan pria aneh itu untuk mengajaknya bersekutu. Perawat ini melihat rekannya di CCTV tertidur di ruangannya pria itu. Lalu, dia pergi ke suatu ruangan sunyi yang mana dia dihadang oleh pria itu dan pria aneh itu. Pria aneh itu langsung membunuh perawat ini. Kemudian, mereka kabur dan menyamar sebagai pasien dan perawat. Setelah itu, pria ini membuat kekacauan di rumah sakit itu dengan menculik gadis dan membunuh. Setelahnya, datanglah pria ini untuk berperang lagi dengan pria aneh itu. Polisi pun menghadang mereka hingga pria aneh itu langsung membunuh polisi-polisi itu. Lalu, pria itu memanasi situasi dan pria aneh itu langsung menyakiti pria itu dan melempar pria ini ke dalam tangki air karena pria ini takut dengan air. Mereka pun baku hantam dalam tangki itu hingga tangki itu hancur. Kemudian, gadis ini datang untuk menyadarkan pria aneh itu dan pria aneh itu kena tembak oleh polisi itu. Pria aneh itu pun pucat dan langsung tidak sadarkan diri. Psikiater itu membuat pengumuman di sebuah kafe bahwa mereka bertiga adalah nyata. Lalu, dia mencari komik yang selalu dibahas oleh pria itu. Kemudian, dia berbicara kepada pria itu dan langsung teriak stres setelah berbicara dengannya. Setelah itu, ibunya pria itu, anaknya pria ini, dan gadis ini menunggu videonya yang viral dan mereka pun langsung bahagia ketika video itu viral.